Aku sempat lihat gitu ya, satu momen di mana ada salah satu teman dokter yang nge-repost di Instagram, itu dokter pernah ngerujuk keluar kota, ya, pernah ngerujuk keluar kota di ambulans juga gitu ya. Dan memang itu tampaknya dokter lelah banget sambil tidur gitu, Dok. Itu boleh diceritain, Dok, kronologisnya tuh lagi ngapain, lagi mau kemana gitu, Dok. Dokter ini hobinya apa sih, Dok? Saya hobinya nonton. Nonton. Lebih ke genre apa? Lebih ke genre horor, Genre horor? thriller, action. Lebih ke psikopat gitu ya, jadinya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Lira semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Abi, dalam program di Rumah Sakit Lira Medica. Apalagi kalau misalnya bukan obrolan darurat. Kali ini kita akan mengajak salah satu tim medis dari Rumah Sakit Lira Medica, yaitu Dr. Brian, selaku dokter umum Rumah Sakit Lira Medica, untuk ngobrol-ngobrol nih. Untuk ngobrol mengenai hobinya, keahliannya seperti apa selain jadi dokter, atau mungkin nanti akan ngobrol mengenai cara menjaga kesehatan tentunya di musim hujan ini tuh bagaimana sih ala dokter ataupun tips-tips dan lain-lainnya. Oke, dan Dr. Brian sudah hadir ya, tepatnya sudah ada di luar mobil, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama di obrolan darurat. Nah, sahabat Lira semuanya, di obrolan darurat kali ini seperti yang sudah Abi janjikan di awal acara tadi atau di awal pembukaan, ini sudah datang Dr. Brian selaku dokter dari Rumah Sakit Lira Medica yang akan menjadi narasumber ataupun kita akan mengupas tuntas ya gimana cara hobinya apa, keahliannya apa selain dokter, dan juga nanti kita akan mengupas tuntas mengenai cara menjaga kesehatan tentunya di musim hujan seperti ini gitu. Apa yang harus dilakukan dan apa harus kalau misalkan flu itu harus bagaimana gitu ya, Dok ya. Dan kita langsung aja untuk ngobrol bareng dengan Dr. Brian yang sudah hadir di obrolan darurat. Halo, dokter, selamat siang. Selamat siang. Sehat, Dok ya? Sehat. Oke. Dok, thank you banget nih sebelumnya sudah mampir di obrolan darurat. Itu adalah program terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica. Dan mungkin kalau misalnya dikatakan ini nggak biasa, Dok ya. Dalam artian kita ngobrol, tapi dalam mobil atau fasilitas dari Rumah Sakit Lira Medica gitu. Oke, Dok. Kita akan mengupas tuntas nih mengenai episode kali ini Dr. Brian gitu. Nah, sebelum kita mengupas tuntas lebih jauh lagi, ini mungkin Abi ataupun sahabat Lira semuanya ingin tahu nih, awal mula dokter ini menjadi seorang dokter, itu seperti apa, Dok, perjuangannya? Kan karena kalau misalkan kita ditanya waktu kecil dulu ya, ingin jadi apa gitu ya, ada yang jadi polisi ataupun jadi dokter. Nah, dokter ini memang keinginannya dari kecil jadi dokter atau memang seperti apa, Dok? Yes. Dari kecil emang pengen jadi dokter. Karena waktu kecil tuh saya termasuk orang yang takut ketemu dokter. Oke. Ya, cuma satu ketika nemenin mama saya berobat gitu. Berobat terus di klinik sih, bukan di rumah sakit ya. Nah, di klinik itu ada fasilitas rawat inap ibu yang mau melahirkan. Nah, di satu momen itu nggak sengaja gitu, saya ngelihat dokter sama ibu bidannya ngebantu persalinan. Iya. Terus pas ngelihat itu tuh kayak wah, kerjaan dokter tuh bagus sih, semulia gitu ya. Semulia itu, gitu, ya. Membantu seorang manusia, seorang bayi itu lahir ke dunia gitu. Dari situ tuh tercetuslah impian buat jadi dokter. Jadi mungkin ada keinginan gitu ya, Dok ya, untuk memang menjadi seorang dokter dari memang pengalaman pribadi gitu, Dok ya. Pribadi. Oke. Nah, kecil sekitar usia 11 tahun, 10-11 tahun. Berarti Dr. Brian ini asli dari? Saya asli suku Batak dari Sumatera Utara. Cuma memang lahir besar di Jakarta. Di Jakarta. Memang dari dulu udah ada. Maksudnya gini, kayaknya kan jauh-jauh nih, jauh dari Batak, terus kenapa akhirnya di Lira Medica atau di Karawang gitu, Dok? Itu karena saya kan sebelum pandemi kerjanya di Bali. Ya, terus bukan di kota sih, di Bali, di pulau Nusa Lembongan namanya. Kemudian
pas momen pandemi. Kebetulan saya juga sempat sakit, sempat berobat ke Jakarta, dan pas mau balik ke Lembongan ternyata pulaunya itu udah apa namanya close untuk staff pekerja juga ataupun para medis yang kerja di sana, kecuali memang penduduk aslinya gitu, karena mereka kan apa namanya lockdown gitu kan. Ya udah akhirnya daripada lama nggak kerja gitu ya, nunggu berbulan-bulan, mendingan saya coba apply di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Kebetulan yang pertama kali manggil nih Karawang. Waktu saya apply kan mikirnya coba apply aja gitu kan, nothing tulus lah. Ternyata justru yang pertama kali manggil nih Lira Medica tuh waktu itu Karawang, jauh kan. Ya udah akhirnya coba-coba jalan ke sini, coba interview segala macam, keterima. Ya berarti termasuk kalau misalkan dari pas di Bali itu kan sebelum pandemi. Di Karawang berarti termasuk baru, Dok? Baru banget. Bahkan ya? Sebelumnya saya nggak tahu Karawang tuh. Asli? Nggak tahu yang gimana gitu ya? Iya sih ya, oke. Nah, Dok, ini boleh nggak, Dok, diceritain nih sama sahabat Lira semuanya nih, maksudnya awal perjuangan dokter nih, lulusan dari mana, ataupun dulu ngambil kedokteran tuh di mana gitu, Dok? Siapa tahu udah sahabat Lira semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini pengen jadi dokter gitu. Saya lulusan dari Universitas Kristen Indonesia, UKI Cawang. Ya, di Cawang, betul. Kenalnya masih Cawang. Cawang pasti. Tapi tenang, nggak itu tawuran. Oke. Lulusan tahun 2017, jadi masih baru juga. Angkatan 2010 masuknya ya. Lulusnya di tahun 2017. Selama pendidikan ada 2 tahap. Tahap preklinik dan tahap profesi atau praktek langsung di klinik ya. Nah, untuk prekliniknya sendiri sekitar 4 tahun. Terus untuk profesinya 2 tahun. Makanya lumayan lama, dari 2010 lulusnya 2017, karena setelah menyelesaikan profesi 2 tahun kita masih harus menunggu ujian negara. Gitu. Dan mungkin aku sih sempat tahu ataupun sedikit tahu nih, Dok, mengenai kalau misalkan jadi dokter tuh agak maksudnya dalam artian susah dan harus ekstra sabar gitu ya. Nah, ini kan udah jadi dokter apalagi sudah kerja di Rumah Sakit Lira Medica. Ada nggak, Dok, suka dukanya? Suka duka ada sih. Sukanya terutama rekan-rekan staf baik medis non medis di Lira termasuk orang-orang yang asik sih. Jadi lingkungan kerjanya tuh mendukung banget, gitu, bikin nyaman istilahnya ya. Tapi kalau dukanya ya mungkin ya biasalah, kalau di rumah sakit kan ada manajemen, permintaan manajemen kadang agak susah direalisasikan di lapangan. Gitu. Kadang ya mungkin dukanya susah terrealisasi nih yang manajemen mau sama yang kita hadapi di lapangan. Atau menghadapi kasus-kasus pasien yang sebenarnya kan kita kan dulu sebelum naik tipe B ya, kita tipe C kan. Sebenarnya kita mau nih bantu pasien ini di fasilitas pelayanan kita. Untuk beberapa kondisi ternyata mengharuskan mereka harus dirujuk ke pasien yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kan sedangkan prosedur untuk perujukan kan nggak cepat, lama ya. Sedangkan itulah yang bikin sedihnya, kadang kita nggak bisa ngebantu pasien sesuai dengan apa yang mau gitu ya, Dok ya. Aku sempat lihat gitu ya, satu momen di mana ada salah satu teman dokter yang nge-repost di Instagram, itu dokter pernah ngerujuk keluar kota ya, pernah ngerujuk keluar kota di ambulans juga gitu ya. Dan memang itu tampaknya dokter lelah banget sambil tidur gitu, Dok. Itu boleh diceritain, Dok, kronologisnya tuh lagi ngapain, lagi mau kemana gitu, Dok. Aku sempat lihat juga nih, ternyata memang effort jadi dokter tuh malam-malam udah, karena memang kepentingan pasien ya, Dok ya. Jadi walaupun udah ngantuk, udah lelah banget tuh harus diperjuangkan. Itu boleh diceritain nggak, Dok? Jadi waktu itu kita ngerujuk ke Hasan Sadikin Bandung. Ini yang saya bilang tadi, rujukan berjenjang dari tipe C ke rumah sakit yang lebih tinggi fasilitas pelayanannya. Waktu itu ke Hasan Sadikin Bandung. Posisi ngerujuknya jam 2:30 subuh. 2:30 subuh, oke. Nah itu tuh seingat saya sebelum saya ngerujuk, saya habis bantu persalinan di PK Rumah Sakit Lira Medica kan, di PK Gedung C. Terus nggak berapa lama ditelepon dari UGD, gitu kan, Dok, udah free belum? Kita mau berangkat rujuk ya, gitu. Nah, waktu ditelepon gitu tuh emang udah posisi capek gitu, posisi ngantuk. Tapi karena
untuk kepentingan pasien, ya udahlah ya berangkat. Yang penting rumah sakit Hasan Sadikin udah terinfo kan, berangkat lah. Cepet sih sebenarnya dari sini karena kan ambulans ngebut ya, apalagi malam. Ya cuma secepat-cepatnya ambulans ke Bandung 1 jam lebih juga, gitu kan. Kan Cipularang panjang banget, betul. Panjang, hening, gitu kan. Cuma kedengeran bunyi monitor aja. Itu mohon maaf juga sih ke keluarga pasiennya ya. Itu bener-bener nggak tertahan kan sih gitu. Tapi untungnya di fase-fase ngantuk berat kan ada fase kayak kita kaget gitu. Nah habis kaget terjaga gitu seger lagi sih. Oke, jadi memang kalau dikatakan tanggung jawab banget Dok ya. Jadi memang dari seorang dokter walaupun secapek-capeknya, kalau misalkan memang sudah tugasnya itu harus dilaksanain gitu ya. Jadi ini sempat apa namanya jadi aware juga nih buat kita gitu ya. Jadi Dok, oke. Nah Dok, berarti di Rumah Sakit Lira ini dokter bagian apa? Saya di unit ICU, intensive care dan rawat inap. Di rawat inap berarti ya. Oke, nah. Dok, kita kan lagi masuk ke pancaroba gitu ya. Ini kita masuk ke tips dan triknya nih. Ini kan pancaroba musim hujan, hari ini juga dari pagi sampai siang hujan gitu ya. Nah, ada nggak Dok tips and triknya untuk menjaga kesehatan nih untuk sahabat Lira semuanya gitu? Ya problemnya dari perubahan musim atau pancaroba ini kan adalah sistem daya tahan tubuh yang tidak optimal. Gitu ya. Jadi cenderung kalau daya tahan tubuhnya nggak siap menghadapi perubahan musim, gampang sakit. Tips yang paling penting sih adalah menjaga supaya daya tahan tubuhnya jangan sampai drop. Ya. Yang paling diutamakan adalah istirahat ya, dan juga asupan nutrisi. Ya, makanan yang dimakan, minuman yang dikonsumsi itu kalau bisa yang nutrisinya bagus, optimal gitu. Nah, sisanya kalau misalkan memang makannya kurang begitu bisa mencakupi kebutuhan nutrisi, bisa disupport dengan menggunakan suplementasi vitamin, makanan gitu. Oke, jadi memang yang perlu di-highlight adalah kita harus yang namanya istirahat, istirahat yang cukup, terus memang minum atau makanan yang memang sehat gitu Dok ya. Juga mungkin sekali olahraga atau menggerakkan tubuh gitu ya biar agak segar, dan memang yang terakhir adalah suplemen atau nutrisi gitu ya Dok ya. Tapi by the way ini dokter ini hobinya apa sih Dok? Saya hobinya nonton. Nonton? Lebih ke genre apa? Lebih ke genre horor. Genre horor? Thriller, action. Lebih ke psikopat gitu ya jadinya ya jatuhnya ya. Horor, trailer gitu ya. Favorit Dok apa film? Film favorit saya action sih sebenarnya, Marvel Cinematic Universe gitu ya. Kalau misalnya horor sendiri deh, ada nggak film favorit horor gitu yang masih sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu? Ada nggak? Ada. Indonesia ada, Hollywood juga. Kalau Indonesia sendiri Tusuk Jelangkung itu film waktu saya kecil. Oke, Tusuk Jelangkung. Berarti udah lama juga ya ternyata ya? Oke. Tapi itu film horor Indonesia paling bagus menurut saya. Nah, kalau Hollywoodnya? Kalau Hollywoodnya Insidious. Oh, Insidious emang agak gila sih Dok, kalau dikatakan gitu ya. Nah, kalau misalkan bicara mengenai musik Dok, ada nggak musik favorit? Musik favorit ya pop sih. Lebih ke pop ya? Oke. Jadi kalau misalkan film ini apa namanya sangat ini banget ya. Apa namanya kalau film itu lebih ke horor, atau terus kalau misalkan musik itu lebih ke pop gitu ya Dok ya. Oke. Nah Dok, tadi kan sempat dibahas nih mengenai cara menjaga kesehatan gitu ya. Menjaga kesehatan tuh diantaranya mungkin istirahat cukup, olahraga, terus juga suplemen gitu ya Dok ya. Nah, ada nggak Dok, maksudnya input atau masukan sama dokter nih mengenai selain itu gitu? Ya betul, tadi saya lupa sebutin yang olahraga. Olahraga tuh penting juga untuk menjaga daya tahan tubuh, karena tubuh kita ini memang memerlukan aktivitas untuk menghasilkan keringat ya. Dan sedangkan beberapa orang nih, kalau saya menghadapi pasien-pasien di lapangan gitu ya, baik di rawat inap maupun waktu dulu zaman di IGD, mereka sering bilang, Dok, saya udah rutin kok olahraga di rumah, bersih, atau misalkan naik turun tangga segala macam. Sedangkan ternyata yang kita maksud olahraga di sini adalah exercise atau aktivitas yang dilakukan secara rutin dan frekuensinya semakin lama kalau bisa semakin meningkat gitu kan, yang namanya olahraga. Jadi sangat berbeda dengan aktivitas
harian seperti cuci baju, ngepel, naik turun tangga, karena itu bukan exercise yang literally kita bilang olahraga. Itu sangat berbeda sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada edukasi tentang olahraga, itu olahraga yang dilakukan memang secara sengaja, secara rutin, dan frekuensinya semakin hari semakin bertambah. Jadi nggak bisa disamain sih sebenarnya. Kayak saya kan juga di rumah sakit jalan ke sana ke sini. Yaitu aktivitas harian, bukan olahraga gitu ya dok ya. Jadi dikatakan kalau misalkan nyapu, ngepel atau nyuci baju sih itu lebih ke kewajiban dok ya. Iya, emang aktivitas sehari-hari, bukan lebih ke exercise gitu ya. Oke. Nah dok, ini kan seperti yang sudah tadi sempat disinggung dok mengenai apa namanya pancaroba seperti ini gitu ya. Pasien yang lagi dokter tangani itu banyaknya itu kasus apa untuk sekarang tuh? Kalau di rawat inap sendiri lagi banyak kasus demam. Nah penyebab demam ini udah banyak. Kalau pada dewasa lagi sering itu tipes, demam tifoid. Ya. Terus kalau pada anak lagi sering itu adalah bronchopneumonia atau peradangan paru. Nah, dua penyakit ini berbeda ya, kalau di pernapasan itu di pencernaan. Jadi untuk musim pancaroba begini harus diperhatikan juga kebersihan makanan. Betul. Karena demam tifoid atau tipes ini dia kan penyebarannya fekal oral. Fekal oral melalui sesuatu yang masuk kita makan atau kita minum. Jadi dijaga kebersihan makanannya, minumannya. Terus kalau untuk anak sendiri karena lagi banyak kasus BP atau bronchopneumonia, maka harus diperhatikan lingkungan anaknya ini di rumah, di sekolah ataupun di luar rumah, karena bronchopneumonia ini kan penyebarannya melalui droplet, ya, entah bersin, entah batuk, dan anak-anak kan paling susah diatur ya. Betul. Kayak kita agak bedel gitu ya. Pakai masker segala macamnya, cuma orang tuanya harus ekstra, terutama di rumah juga dijaga kebersihan. Kalau ada yang batuk dalam satu rumah, tetap patuhi protokolnya, yang dewasa pakai masker, terus jangan sampai batuk atau bersinnya dihembuskan ke depan. Oke. Nah dok, ini juga kan dokter kan sering warawiri di Instagram Rumah Sakit Lira nih ya, di sebagai talent dari Rumah Sakit Lira Medica sendiri gitu ya. Jadi untuk sahabat Lira semuanya pasti tahu nih dokter Brian ini sering banget untuk warawiri ataupun di konten-konten di Rumah Sakit Lira Medica, dan tidak sedikit yang nanyain dokter ini sebenarnya udah married belum sih gitu. Boleh dok dijawab dok sama sahabat Lira semuanya. Sudah. Sudah. Betul. Oke, sudah ya. Married sekitar bulan Mei. Bulan Mei. Oke, jadi tuh sahabat Lira semuanya udah terjawab ya, gamblang sama dokter Brian sendiri. Nah dok, ini kan dokter kan kalau di rumah sakit kan menjadi dokter nih, ada nggak aktivitas selain jadi dokter, misalnya di luar gitu, aktivitasnya biasa ngapain aja? Oh, kalau aktivitas di luar ya sama kayak orang-orang pada umumnya lah ya gitu. Ada aktivitas di rumah bareng keluarga, terus di luar itu ada komunitas rohani sih. Gereja. Berarti dokter lebih aktif gitu ya? Oke. Jadi kalau misalkan bicara mengenai aktivitas selain dokter, juga dokter sebenarnya seperti yang lainnya gitu ya, berkumpul ataupun memang menghabiskan waktu bareng istri ya, itu keluarga kayak gitu ya. Oke, dok, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok nih ya. Jadi dokter mungkin sedikit ngasih tips dan trik nih untuk sahabat Lira semuanya yang tadi juga sempat disebutkan. Siapa tahu sahabat Lira semuanya ingin menjadi seorang dokter tuh, tips-tipsnya apa aja dok gitu? Kalau dari saya pribadi sih, untuk jadi seorang dokter tipsnya jangan mudah nyerah sih. Oke, jangan mudah nyerah. Pendidikan kedokteran ya walaupun masih sarjana kedokteran ya, belum ambil pendidikan spesialis, tapi cukup berat juga, karena kalau yang saya lihat dari pengalaman saya, yang masuk jumlahnya berapa, ya, hampir 200 waktu itu angkatan saya masuk, tapi yang lulus hanya 171. Jadi lumayan banyak yang gugur di tengah jalan. Jadi kembali lagi harus tough, harus punya mental belajar yang tangguh gitu. Sama kalau bisa pilih pergaulannya teman-temannya yang mendukung belajar, yang positif lah ya. Ya jangan yang malas-malesan gitu ya. Betul. Saya pribadi pun mencari kelompok, mencari teman-teman sehari-hari itu sahabat lah istilahnya, yang
benar-benar mau belajar bareng. Jadi itu yang mendorong. Kalau saya lagi low, lagi bad mood, gitu, lagi malas belajar, ngumpul sama mereka. Jadi boosternya balik lagi gitu dok ya. Oke. Tapi ada ada keinginan untuk ngambil nggak dokter spesialis untuk dekat ini? Ada. Apa tuh? Ada bisa di-spill nggak mau ngambil apa? Ya, saya pengennya ambil yang di balik layar sih. Jadi yang pertama patologi anatomi, yang kedua pilihan opsi keduanya radiologi sama pantologi anatomi. Oke, baik. Oke, Dr. Brian, thank you banget sudah mampir di obrolan darurat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan sahabat Buya, itu tadi pembahasan bareng dengan Dr. Brian ya. Dr. Brian adalah salah satu dokter dari Rumah Sakit Lira Medica yang sudah mengobrol panjang lebar mengenai dari hobi, terus dari lulusan mana gitu, terus aktivitas sehari-hari seperti apa gitu ya. Oke, Dr. Brian, thank you banget sudah mampir di obrolan darurat selanjutnya. Dan sahabat Lira semuanya, sampai jumpa juga di obrolan darurat selanjutnya bersama saya dan juga narasumber-narasumber yang lainnya. Terakhir, layanan kesehatan untuk Anda dan keluarga clear aja, lebih dekat, lebih aman, bersih dan juga nyaman. Saya Abi dan juga Dr. Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan darurat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.